Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman diberikan kebahagiaan dalam menjalankan setiap aktivitas yang teman-teman lakukan. Amin. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Bertemu lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran adab. Hari ini kita akan membahas adab wudhu dan larangan dalam wudhu. Mari kita simak bersama-sama ya. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Adab wudhu. Yang pertama, membaca basmalah ketika hendak wudhu. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi yang artinya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Sehingga sebelum berwudhu, kita disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, menghadap kiblat ketika wudhu. Nah, untuk ini silahkan teman-teman sedikit demi sedikit dipelajari dan diperbaiki wudhunya menghadap kiblat. Yang ketiga, wudhu menggunakan air dengan hemat. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah yang artinya, hematlah dalam memakai air walaupun di atas lautan. Yang keempat, mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam mengenakan sandal, bersisir, bersuci, dan dalam segala macam urusan beliau. Nah, salah satunya bersuci itu adalah berwudu, sehingga kita dianjurkan untuk membasuh anggota tubuh kita yang sebelah kanan ketika berwudu. Lalu yang kelima, membasuh anggota wudu 3 kali dan tidak dilebihkan. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud yang artinya dia atau Utsman bin Affan radhiyallahu an mengusap rambut kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian dia membasuh kedua kakinya 3 kali. Lalu Utsman mengatakan, aku melihat Rasulullah berwudu demikian. Dan beliau bersabda, barang siapa yang berwudu kurang dari ini, maka hal itu pun mencukupi baginya. Sehingga kita dianjurkan untuk tidak melebihkan dari 3 kali atau mengkurangkan dari 3 kali. Lalu yang keenam, berdoa setelah wudu. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i yang artinya, barang siapa yang membaca doa setelah berwudu, niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dari mana saja ia dapat memasukinya. Pastikan teman-teman tidak lupa ya doa setelah wudu, dan pastikan ketika membaca doa setelah wudu, teman-teman tegakkan kepalanya menghadap ke langit. Lalu yang kedua yaitu Bu Diva akan membahas larangan dalam wudhu. Yang pertama, mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, demikianlah tata cara berwudhu. Barang siapa yang menambah atasnya atau mengurangi, sungguh dia telah berbuat jelek atau melakukan kezaliman. Nah, pastikan kita tidak mengurangi atau menambahkannya ya teman-teman. Yang kedua, berbicara saat wudhu. Karena kita dianjurkan untuk fokus ketika berwudhu. Khawatir kita akan menambah
atau mengurangi membasuh ketika sedang berwudu. Yang ketiga, bercanda saat wudu. Karena wudu itu adalah perbuatan yang suci atau kita sedang melaksanakan kegiatan untuk bertemu dengan Allah, maka lebih baik kita serius untuk menjalankannya. Yang keempat, boros air. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i yang artinya, barang siapa yang membaca doa setelah berwudu, niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dari mana saja ia dapat memasukinya. Nah, Ustazah Diva hari ini memiliki kisah dari Bilal bin Rabah. Ceritanya dimulai dari Bilal adalah seorang muazin pertama yang dipercaya oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan sebagai penentu waktu sholat. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sesuai diriwayatkan Abu Hurairah dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah ketika itu usai sholat subuh, lalu Rasulullah berbicara kepada Bilal, "Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatan yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Sesungguhnya tadi aku mendengar suara telapak kakimu di surga." Lalu Bilal pun menjawab, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih kuharapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan perbuatanku yang senantiasa melakukan sholat sunnah yang mampu aku lakukan setiap selesai berwudu dengan sempurna di waktu siang ataupun malam." Wah, teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman ingin langkah kaki teman-teman terdengar di surga nanti? Ya teman-teman, salah satu caranya kita rajin-rajin berwudu. Ketika wudu kita batal, dianjurkan kita untuk berwudu kembali karena berwudu itu sangat banyak manfaatnya, yaitu untuk menjaga kesucian diri kita. Bagaimana? Teman-teman mau tidak untuk menjaga kebersihan atau menjaga wudu kita setiap harinya? Semoga kita semua dapat menjaga tubuh kita dan dapat menjaga wudu kita di setiap kegiatan. Amin ya robbal alamin. Nah, Bu Diva punya proyek untuk teman-teman, yaitu tuliskan adab berwudu dan larangan dalam wudu di buku tulismu. Silakan teman-teman catat apa saja yang tadi Bu Diva sampaikan, poin penting-pentingnya saja, lalu teman-teman kirimkan melalui Google Classroom. Itu saja yang dapat Bu Diva sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat dan pastikan teman-teman tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.